Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan dua variabel. Di dalam pertidaksamaan dua variabel, ada 6 materi yang harus kita ketahui. Yang pertama, yaitu tentang pertidaksamaan linear dua variabel atau PTDLDV. Yang kedua, penyelesaian PTDLDV. Yang ketiga, menyusun PTDLDV suatu daerah penyelesaian. Yang keempat, pertidaksamaan kuadrat dua variabel atau PTDKDV. Yang kelima, penyelesaian PTDKDV. Dan yang keenam, menyusun PTDKDV suatu daerah penyelesaian. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pertidaksamaan linear dua variabel atau PTDLDV. Untuk bentuk umumnya, yang pertama ada AX ditambah BY kurang dari atau sama dengan C. Yang kedua ada AX ditambah BY lebih besar atau sama dengan C. Yang ketiga AX ditambah BY kurang dari C. Dan yang keempat ada AX ditambah BY lebih besar dari C. Karena ini pertidaksamaan, maka tandanya di sini pun berupa tanda pertidaksamaan. Yang kedua, penyelesaian PTDLDV. Contohnya, tentukan penyelesaian dari 4X ditambah Y lebih besar atau sama dengan min 2. Penyelesaiannya, yang pertama, kita ubah pertidaksamaannya menjadi persamaan. Jadi dari 4X ditambah Y lebih besar atau sama dengan min 2, kita ubah menjadi 4X ditambah Y sama dengan min 2. Kemudian kita cari batasannya atau nilai X, Y-nya. Untuk kolom yang pertama, apabila dia memotong pada sumbu X, maka Y-nya itu sama dengan 0. Karena kita sudah dapat Y-nya sama dengan 0, maka kita cari X-nya dengan cara kita memasukkan 0 ke persamaan 4X ditambah Y sama dengan min 2. Jadi kita dapat X-nya itu sama dengan min 1/2. Kemudian untuk kolom yang kedua, jika dia memotong pada sumbu Y, maka X-nya itu sama dengan 0. Karena kita sudah dapat X-nya sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan 4X ditambah Y sama dengan min 2 agar kita mendapatkan nilai Y-nya. Dan sini didapat Y-nya itu sama dengan min 2. Kalau sudah, kita gambar grafiknya. Jadi untuk kolom yang pertama atau titik yang pertama itu ada X-nya min 1/2 atau di sini bisa min 0,5 dan Y-nya itu 0. Kemudian untuk titik yang kedua, X-nya itu di situ ada 0 dan Y-nya itu ada min 2. Kalau sudah, kita tinggal tarik garis lurus. Yang garis lurus ini merupakan persamaan dari 4X ditambah Y sama dengan min 2. Kalau sudah, kita uji titik karena salah satu ciri khas dari pertidaksamaan adalah dengan cara menguji titiknya. Yang paling mudah kita uji menggunakan titik 0,0. Kalau dia salah, dia ada di luar area. Itu tapi kalau benar, dia ada di dalam area. Karena titik 0,0-nya itu ada di dalam area. Jadi kalau misalnya dia benar, maka arsirannya pun harus ke dalam. Nah, kita ganti X dan Y-nya dengan 0. Jadi 4 dikali 0 ditambah 0 lebih besar atau sama dengan min 2. 0 itu lebih besar
atau sama dengan min 2. Benar ya, 0 itu lebih besar dari min 2, maka arsirannya itu ke dalam atau yang ada di daerah nolnya. Dan ini arsiran yang ini merupakan daerah penyelesaiannya. Inilah bedanya persamaan dan pertidaksamaan. Kalau persamaan dia tepat di situ, nah kalau pertidaksamaan dia berupa daerah atau areanya. Lalu, apa perbedaan gambaran grafiknya? Kalau dia kurang dari atau sama dengan, kemudian ada lebih besar dari atau sama dengan, maka garis pada grafik itu lurus atau tidak putus-putus, dan sebaliknya kalau tandanya itu kurang dari atau lebih dari, maka garis pada grafiknya itu putus-putus. Nah, karena di sini tadi pertidaksamaannya itu lebih dari atau sama dengan, maka garis pada grafiknya pun tidak putus-putus. Yang selanjutnya yaitu menyusun PTDLDV suatu daerah penyelesaian. Contohnya, sekarang bagaimana kalau yang diketahui grafiknya? Nah, tentukan pertidaksamaan dari grafik seperti ini ya. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita harus analisis satu persatu. Di sini ada titik min 3 dan titik 6. Yang pertama ada 6,0 dan 0,min 3. Ini bisa kita hitung menggunakan kali silang. Min 3 dikali X, 6 dikali Y, dan 6 dikali min 3. Hasilnya ada min 3X ditambah 6Y sama dengan min 18. Semuanya kita bisa bagi dengan 3 menjadi X dikurangi 2Y sama dengan 6. Teknik ini hanya untuk ketika dia memotong di sumbu X dan sumbu Y saja. Kalau dia tidak memotong di kedua sumbu tersebut, ada cara yang lainnya. Nah, setelah ini baru kita cek daerah yang memenuhi. Nah, di sini daerah yang memenuhi adalah di atasnya. Titik 0 di sini berada di daerah penyelesaian. Artinya X dikurangi 2Y titik 6. Kita masukkan 0, nanti jawabannya harus benar karena 0 berada di daerah penyelesaiannya. Kita masukkan 0, kita ganti X dengan Y-nya dengan 0, jadi 0 dikurangi 2 dikali 0 titik 6. Pertanyaannya, 0 itu apanya 6? Biar jawabannya benar, maka 0 itu kurang dari 6. Ya, karena 0 itu memang kan kurang dari 6. Kemudian kita cek dulu garisnya. Karena garisnya lurus dan tidak putus-putus, berarti ini ada sama dengannya. Kemudian kita bisa simpulkan bahwa pertidaksamaannya menjadi X dikurangi 2Y kurang dari atau sama dengan 6. Selanjutnya, yaitu tentang pertidaksamaan kuadrat dua variabel atau PTD-KdV. Bentuk umumnya
ada Y kurang dari atau sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kemudian ada Y kurang dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kemudian ada Y lebih besar atau sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dan yang terakhir ada Y lebih besar dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Karena ini merupakan pertidaksamaan, maka tandanya pun berupa pertidaksamaan. Dan di sini merupakan pertidaksamaan kuadrat yang dengan ciri-cirinya itu pangkat tertingginya ada pangkat 2. Yang berikutnya, penyelesaian PTD-KdV. Contohnya, tentukan penyelesaian dari Y lebih besar dari atau sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Penyelesaiannya, pertama kita ubah pertidaksamaannya ini menjadi persamaan. Jadi dari Y lebih besar atau sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 menjadi Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Kemudian kita cari titik puncak X dan Y-nya. Untuk rumus titik puncak X-nya ada min B per 2 dikali A. Kita masukkan nilai B dan nilai A-nya, maka didapat titik puncak X-nya itu min 5 per 2. Kalau sudah, kita tinggal cari titik puncak Y-nya. Tinggal kita mengganti nilai X-nya itu ke persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Jadi, min 5 per 2 kuadrat ditambah 5 dikali min 5 per 2 ditambah 6. Dan hasilnya itu min 1 per 4. Jadi, untuk titik puncak Y-nya itu ada min 1 per 4. Kalau sudah, kita cari titik potok sumbu X, yang mana kalau dia berpotensi sumbu X, Y-nya itu sama dengan 0. Jadi, X kuadrat ditambah 5Y ditambah 6 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X ditambah 3, X ditambah 2 sama dengan 0. X ditambah 3 sama dengan 0 atau X ditambah 2 sama dengan 0. Dan X-nya kita dapat min 3 atau X-nya kita dapat min 2. Kalau sudah, kita buat titik bantunya. Untuk yang di tengah, kita taruh untuk titik puncak X-nya itu ada min 5 per 2, kemudian titik puncak Y-nya ada min 1 per 2. Sebelah kanan min 5 per 2 ada min 2, min 1, dan 0. Sebelah kirinya min 5 per 2 ada min 3, min 4, dan min 5. Karena kita sudah dapat nilai X-nya, kita tinggal mencari nilai Y-nya dengan cara kita masukkan ke persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Kita ganti X-nya. Yang pertama itu ada min 2, jadi min 2 kuadrat ditambah 5 dikali min 2 ditambah 6, hasilnya itu 0. Dan seterusnya ya, kita carinya seperti itu caranya. Kalau sudah, kita titik-titik ini kita tinggal buat ke dalam grafik. Jadi grafiknya menjadi seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal menguji titiknya. Karena ini kan merupakan pertidaksamaan, jadi kita harus menguji titiknya. Kita ganti, yang paling mudah kita ganti X dan Y-nya itu menjadi 0. Jadi 0 lebih besar dari atau sama dengan 0 kuadrat ditambah 5 dikali 0 ditambah 6. 0 itu lebih besar dari 6. Salah ya, harusnya 0 itu lebih kecil dari 6. Karena salah, maka daerah penyelesaiannya atau daerah yang diarsirnya itu ada yang di dalam kurva. Kenapa di dalam kurva? Karena kalau seandainya benar, dia harus diarsirnya di luar kurva karena titik nolnya itu berada di luar kurva. Sedangkan di sini jawabannya salah, maka daerah penyelesaian atau daerah yang diarsirnya itu berada di dalam kurva. Yang berikutnya yaitu menyusun PTD-LDV suatu daerah penyelesaian. Tentukan pertidaksamaan dari gambar grafik seperti ini ya.
Sebelum kita menyelesaikannya, di sini ada langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Jika kita menyusun pertidaksamaan kuadrat dan variabel, jadi nanti ini kebalikannya jadi ceritanya kalau diketahui grafiknya, terus kita nanti diminta untuk membuat grafiknya. Nah, di dalam persamaan parabola ini ada 4 kondisi yang harus kita hafalkan. Kondisi yang pertama, jika parabola melalui 3 titik, itu ada titik A, B, dan C, maka rumusan atau persamaan parabolanya ada Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dan untuk cara menentukannya ada menggunakan cara substitusi, kemudian eliminasi, terus ada cara gabungan juga. Kemudian kondisi yang kedua, jika parabola memotong sumbu X di titik A, B, serta melalui titik C, maka untuk persamaan atau rumusannya itu ada Y sama dengan Fx, atau Y itu sama dengan A dikali X dikurangi X1 dan X dikurangi X2. Cara menentukan persamaannya dengan mensubstitusikan titik C ke persamaan parabola, kemudian diperoleh persamaan Y3-nya. Kemudian setelah itu mensubstitusikan nilai A ke persamaan parabolanya sehingga diperoleh persamaan parabola. Kemudian kondisi yang ketiga, parabola menyinggung sumbu X di titik A dan melalui titik B. Maka rumusannya itu ada Y sama dengan Fx atau Y A dikali X dikurangi X1 dikuadratkan. Kemudian kondisi yang keempat ada parabola mempunyai titik P dan Q dan melalui titik A atau X dan Y. Itu rumusannya ada Y sama dengan Fx, Y-nya itu sama dengan A, X dikurangi P dikuadratkan ditambah Q. Untuk penyelesaiannya dari grafik ini, analisanya adalah titik yang kita ketahui. Yang pertama ada titik puncak yaitu 5,3 dan dia melalui titik 2,6. Kira-kira kondisi yang manakah ini? Nah, kondisi yang sesuai adalah kondisi yang keempat menggunakan rumus Y sama dengan A dikali X dikurangi P dikuadratkan ditambah Q. Untuk 5,3 kita misalkan P, Q, dan untuk 2,6 kita misalkan dengan X, Y. Kita ganti nilai Y, X, kemudian P dan Q-nya. Jadi 6 sama dengan A dikali 2 dikurangi 5 dikuadratkan ditambah 3. 6 sama dengan A dikali min 3 dikuadratkan ditambah 3. 6 sama dengan 9A ditambah 3. Kita pindah ruaskan menjadi 9A sama dengan 6 dikurangi 3. 9A sama dengan 3. A-nya kita dapat dengan 1/3. Nah, kalau sudah kita substitusikan nilai A ke rumusan yang sama menjadi Y sama dengan 1/3 X dikurangi 5 dikuadratkan ditambah 3. Y-nya sama dengan 1/3 dikali X kuadrat dikurangi 10X ditambah 25 ditambah 3. Kalau sudah kita kalikan semua dengan 3 menjadi 3Y sama dengan X kuadrat dikurangi 10X ditambah 25 ditambah 9. Jadi 3Y sama dengan X kuadrat dikurangi 10X ditambah 34. Kalau sudah kita bagi semua dengan 3, jadi Y sama dengan 1/3 X kuadrat dikurangi 10/3X ditambah 34/3. Kalau sudah kita cari tanda pertidaksamaannya dengan kita mengganti nilai X dan Y-nya dengan 0.
Jadi Y-nya tuh 0 kurang 1/3 dikali 0 kuadrat dikurangi 10/3 dikali 0 ditambah 34/3. Jadi 0-nya itu lebih besar dari 34/3. Karena di sini gambarnya tidak putus-putus atau lurus, maka tandanya ada sama dengannya. Kita simpulkan pertidaksamaannya menjadi Y lebih besar dari atau sama dengan 1/3 X kuadrat dikurangi 10/3X ditambah 34/3. Cukup sekian penjelasan tentang materi kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.